Iya, kapan-kapan ke Rinjani lah, Bang. Ke Ya. Rinjani itu ada air panasnya ada, danau air dinginnya ada, ikannya banyak di Danau Segara Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Kali ini nun jauh di sana kita akan mewawancarai alumni Asidikia yang hobinya memang terbilang ekstrim, pendaki gunung. Biasanya dia mendaki Gunung Rinjani. Assalamualaikum Bang Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Gimana Sehat, kabarnya Bang? Bang? Alhamdulillah khair. Antum, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bil khair wal afiyah. Bang, Iya, ini Bang. tidak banyak memang di Asdikiah dulu ada pencinta alam ya Bang ya. Iya, iya benar. Dulu kalau ada kegiatan pencinta alam, Abang ikut bagian dari situ atau bagaimana Bang? Kadang-kadang ikut, cuma naik gunungnya jarang ikut, Bang. Oh. Paling sampai Cibodas ikut ya kalau dulu. Nah, sampai menjadi hobi pendaki gunung itu sejarahnya bagaimana Bang? Waktu sekolah kan nggak kesampaian tuh, Bang. Alat-alat gunung kan mahal tuh, keril, tenda, segala macam. Terus kebenaran yang waktu itu ngelatih kan Bang Japa dulu tuh kalau di pondok. Iya, jadi kita suruh nyiapin peralatan, perlengkapan. Sementara kita kan di rumah nggak didukung. Kalau mau naik-naik gunung kan dianggapnya apa ya, bahaya lah. Kalau yang kayak Aji Saka, pencaksilat kayak gitu didukung. Bola apa didukung. Bola kan saya sampai ikut Pospenas dulu sama TB. Ya, ya. Iya, berenam apa kita gitu wakilin ini pondok masuk kontingen DKI. Nah, tapi kalau yang naik gunung nggak dikasih, dianggapnya bahaya. Nah, waktu kuliah akhirnya ngumpulin duit tuh, duit jajan, beli peralatan, jalan. Pertama Ayo kali waktu di kemana tuh Bang? Gede lah, Gede Pangarango paling dekat. Hmm. Gede Pangarango, terus salah Kalimun, baru ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Tapi itu nggak dapat izin dari orang tua juga ya Bang? Atau nggak minta izin? Yang waktu kuliah udah dapet. Nggak dapat. Udah dapat. Waktu masih di pondok belum boleh, jadi ikutnya sampai Cibodas paling. Nah, perjalanan hiking atau pendaki gunung tuh seperti apa sih Bang? Apa eh, enaknya gitu? Menjadi pendaki gunung tuh apa tuh yang bisa En di-share ke kita nih Bang? enaknya itu sepanjang jalan kita ngelihat view yang nggak kita dapat di selain di gunung, Bang. Hmm. Jadi view-nya yang di gunung tuh nggak ada di darat itu nggak ada. Di rumah nggak ada, di mall nggak ada gitu. Jadi adanya cuma di gunung Apa itu Bang? view-nya. Pemandangannya, Hmm. pemandangannya, hawanya, terus karena kita di alam kan, Hmm. karena kita di alam jadi menenangkan lah, menenteramkan gitu. Nah, ada hewan-hewan yang mengejutkan abang nggak pada saat mendaki gunung tuh? Kan biasanya ada Di hewan. Tambora pernah ketemu menjangan sama babi hutan, Oh, rusak bisa. itu tenda-tenda sampai dirusakin di Tambora tuh, di Bima. Kalau yang di Semeru dulu hampir hampir papasan sama macan putih kalau nggak salah. Hmm. Di Semeru pas mau ngambil air di pos Kalimati. Jadi pos terakhir di Semeru itu namanya Kalimati. Kita ngambil air itu jaraknya sekitar 1 jam. Kebenaran jalan sendiri. Nah, ketemu sama macan putih yang lagi turun, yang lagi mau turun. Jadi hampir papasan tapi belum nggak nyampe papasan. Nah,
Artinya apa ya? Kekhasan untuk pendaki gunung tuh ya selalu ada binatang-binatang yang binatang liar atau binatang yang dilindungi eh, yang ditemukan oleh pendaki gunung ya bang. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar karena emang alamnya kan. Hmm. Kita kan cuma numpang lihat pemandangan aja bang. Hmm. Jadi alamnya dia itu, daerahnya dia. Jadi kalau uh, tenda kita rusak kayak di ini Tambora itu resiko lah. Resiko kita emang alamnya dia, emang tempatnya dia. Kita cuma Nah, numpang aja. nah, biasanya juga kan ada sosok, ada sesuatu yang misterius, supranatural, ada yang mengganggu gitu bang. Itu ada nggak sih? Kalau pengalaman saya sih belum pernah bang. Oh, Selama mendaki gunung tuh belum pernah ada. Cuma cerita-cerita teman gitu kan, ketemu tukang bakso apa di puncak gunung kayak gitu. Pernah dengar, cuma saya sendiri nggak pernah ngalamin. tapi istilah Jadi numpang-numpang gitu ada ya bang? Numpang-numpang saya mau lewat gitu ya? eh tahu saja bang. Auzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, jalan udah. Jadi kita niatnya cuma mau ngeliat pemandangan, nikmatin alam gitu-gitu aja. Ya. Jadi nggak mau ganggu siapa-siapa gitu. Nah, kalau balik ajakan abang nih untuk mendaki gunung di manapun, apa nih buat alumni SDKIA? Kalau hidup susah, hidup biasa gitu kan di pesantren mah udah biasa lah ya. Makan Iya. rame-rame, tidur bareng, Hmm. kedinginan dan apa segala macam itu terbiasa. Ini apa nih bang? Eh, apa ya? Banyak banyak pelajaran juga ngedaki gunung itu bang. Jadi kalau kita punya mimpi kayak saya nih, uh, dulu kan di kantor karyawan lah, terus mau punya usaha sendiri, tuh ingat ingat cara saya naik gunung kan berat itu bang. Hmm. Naik gunung capek, berhari-hari kita jalan tuh. Nah tapi semakin kita uh, usaha lebih keras, itu kayak kayak dikasih jalan gitu, kayak dikasih kekuatan lebih sama Allah Subhanahu wa taala gitu, Bang. Sampai saat ini udah Jadi, berapa gunung yang udah didaki nih bang? nah lumayan lah, lumayan banyak. Kalau Jawa hampir semua, Jawa, Lombok, Bima udah, Sulawesi udah, Sulawesi iya. Nah, kira-kira apa yang belum eh, yang ingin dicita-citakan abang untuk didaki? Gunung apa yang ingin didaki nih? Apa Mount Everest? Nah kalau mau Everest saya nggak kepikiran bang, karena sebenarnya saya nggak kuat dingin. Itu di Semeru aja kemarin yang terakhir, saya 2 kali ke Semeru. Yang terakhir itu tahun 2018. Yang 2018 itu saya hipo. Hmm. Hipo di puncak, turun dari puncak saya hipo. Jadi kalau ke Semeru kayaknya nggak, kalau ke Mount Everest kayaknya nggak berani lah. Kalau saya mungkin apa perlu adaptasinya lama kalau daerah Iya. uh, ya dingin salju kayak gitu. Saya malah lebih senang di sekitar Indonesia bang. Hmm. Kayak kayak Gunung Semeru kan bagus tuh, Bromo bagus juga tuh bang. Karten Terus nggak berani ya? sama bang, nggak berani juga. Karena takut dinginnya nggak kuat. Emang saya nggak kuat dingin dari dulu, cuma senang ngelihat pemandangan sama itu aja bang. Ya. Apa ya? Pokoknya kalau itu dah filosofinya bang. Pelajaran saya dapat, kita tuh ternyata punya banyak kekuatan yang kita nggak tahu. Jadi kita baru jalan naik gunung sehari tuh rasanya pengen balik, nyesel. Biasanya tuh sehari jalan. Tapi hari kedua malah tenaganya tambah kuat. Hmm. Hari ketiga tambah gitu bang. Jadi kayak kita dikasih kekuatan lebih yang kita nggak tahu lah di dalam diri kita. Makanya waktu saya resign dari kantor, saya coba tuh usaha keras mulai sebelum resign kan. Saya coba buka link, jaringan segala macam. Kebenaran saya usahanya di konstruksi.
Saya buka link dulu segala macam. Akhirnya saya paksa karena basicnya nggak ada, Bang. Saya kan ekonomi Islam, kuliahnya di UIN. Basic konstruksinya nggak ada. Tapi saya paksa, saya pelajarin, buka link segala macam. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah hampir 7 tahun lah jalan usaha konstruksi saya gitu. Nah, kalau bisa dibilang abang ini sekarang udah jadi guide-nya untuk pendaki gunung dong ya? Kalau buat temen ya, tapi buat bisnis enggak. Maksudnya bukan buat turis. Kalau buat temen, saya sering nemenin ini teman naik gunung. Iya. Semeru aja kemarin niatnya nemenin, tapi mau sampai ke puncak lagi jadinya. Nemenin sampai puncak lagi. Iya. Ke Rinjani. Yang paling bagus sebenarnya Rinjani, Bang. Gunung paling komplit di Indonesia yang pernah saya daki itu Rinjani. Kalau ada nggak filosofi pendaki gunung, Bang? Kalau pendaki gunung semua tahu lah. Jangan tinggalkan apapun selain jejak gitu. Jangan membunuh kecuali waktu, kayak gitulah. Semua pendaki gunung sama. Intinya kita nikmatin alam, kita harus jaga alam kita sebaik mungkin, baik itu di gunung maupun di rumah. Jadi di rumah juga kita jaga kebersihan, kayak gitulah, kayak di gunung gitu hidupnya kita jaga. Terima kasih Bang atas waktu dan kesediaannya untuk share hobi pendaki gunungnya ini. Siap Bang. Iya, kapan-kapan ke Rinjani lah Bang. Rinjani itu ada air panasnya, ada danau air dinginnya, ada ikannya banyak di Danau Segara Anak, puncaknya lumayan tinggi. Itu berapa hari Bang kalau ke Rinjani itu Bang? Kalau ke Rinjani itu kita dari Pelawangan Sembalun, ya dari pos Sembalun sampai Pelawangannya itu sehari. Terus dari Pelawangan Sembalun, summitnya itu dari jam 12, nyampainya sekitar subuh lah. Jadi kita sholat subuh itu di puncak gunung. Sekitar 5 jam. Turun dari puncak, terus ke danau itu paling nyampainya siang. Sholat zuhurnya di Danau Segara Anak. Di situ kita bisa mancing, mandi air panas. Pokoknya kalau ke Rinjani cukup bawa nasi sama sambal ya Bang, ikannya banyak. Ya, kira-kira seminggu lah ya? Iya, kalau mau puas seminggu lah. Iya, kalau mau puas seminggu lah. Udah puas banget itu. Baliknya bisa lewat Senaru. View-nya lebih bagus lagi di Pelawangan Senaru. Jadi kalau ada teman-teman alumni Asdikia yang mau mendaki gunung ke Rinjani, hubungi Bang Anwar Sadat ya? Siap. Bang Randy kan pernah itu. Bang Randy pernah saya antar. Cuma waktu itu saya nggak sempat naik. Lagi ada kerjaan. Jadi saya nganternya sampai Sembalun. Saya jemput juga dari Sembalun waktu itu. Nginep di rumah, nggak usah nginep di hotel. Tapi ya rumahnya itu dah ala kadarnya. Terima kasih Bang Anwar Sadat atas waktu dan kesediaannya. Siap Bang, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.